Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pertanian, di sini saya Istiqomah Anissa, NPM 211418111 akan membahas mengenai sistem tumpang sari. Adapun pembahasan yang akan saya angkat di sini mengenai permasalahan yang ada di Indonesia, pendahuluan tentang topik tumpang sari, manfaat dari sistem tumpang sari, kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem tumpang sari, contoh tanaman yang dapat digunakan dalam sistem tumpang sari, contoh data dari penerapan sistem tumpang sari, serta kesimpulan dari penggunaan sistem tumpang sari. Baik, untuk permasalahan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting di Indonesia yang menunjang kegiatan perekonomian bangsa. Penyediaan komoditas pertanian akan mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Sejauh ini, sektor pertanian mendapatkan banyak tantangan mengenai eksistensinya dalam menunjang kehidupan masyarakat. Menurut BPS, saat ini lahan pertanian semakin tergerus akibat aktivitas ekonomi manusia, terutama oleh pemukiman, pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan sebagainya, ataupun karena industri. Data yang dihimpun BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2016, luas lahan baku sawah yang tadinya 8,18 juta per hektar menurun di tahun 2017 menjadi 7,75 juta per hektar dan pada tahun 2018 menurun kembali hingga 7,1 juta hektar dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan konversi lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian meningkat setiap tahunnya. Dari permasalahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia membutuhkan banyak komoditas untuk pangan, tetapi minimnya luas lahan yang tersedia. Lalu, apa sih solusi yang dapat digunakan? Salah satu cara yang dapat diadopsi dalam rangka memenuhi permintaan pasar serta mengefektifkan lahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan sistem penanaman tumpang sari. Perkembangan pola tanam tumpang sari di dataran tinggi maupun dataran rendah menjadi salah satu pilihan utama petani yang memiliki lahan sempit dalam upaya mengatasi resiko kegagalan usaha taninya. Lalu, apa sih tumpang sari itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpang sari umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman budidaya yang hampir mirip atau seragam. Di sini dapat disimpulkan atau dapat diringkas bahwa tumpang sari adalah penanaman dua jenis atau lebih tanaman dalam satu areal yang sama. Lalu, apa sih manfaat dari tumpang sari itu sendiri? Pertama, hasil panen dari sistem tumpang sari tidak luas, bisa beberapa kali dengan usia panen. Jadi, lahan yang digunakan itu tidak luas dan bisa digunakan untuk beberapa kali panen. Lalu, petani mendapat hasil jual yang saling menguntungkan atau mengganti dari tiap jenis tanaman yang berbeda. Lalu, risiko kerugian dapat ditekan karena terbagi pada setiap tanamannya. Dan selanjutnya, bisa menggunakan pupuk majemuk yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pupuk tunggal. Lalu, apa sih keuntungan dari penggunaan tumpang sari? Di sini ada beberapa kelebihan atau keuntungan yang saya cantumkan. Pertama, mengurangi serangan OPT. Mengapa? Karena pola tumpang sari dapat menurunkan serangan hama dengan cara mencegah penyemaran hama tersebut. Karena adanya pemisahan tanaman yang rentan, salah satu jenis tanaman berperan sebagai tanaman perangkap hama dan salah satu jenis tanaman menjadi penolak hama dari jenis tanaman yang lain. Lalu selanjutnya dapat menambah kesuburan tanah. Keuntungan tumpang sari juga dapat menambah kesuburan tanah karena banyaknya terjadi proses fiksasi nitrogen sehingga
tanah menjadi semakin subur. Lalu selanjutnya memperoleh hasil panen yang beragam karena penanaman dilakukan lebih dari satu jenis tanam. Yang keempat, ada siklus hidup hama atau penyakit dapat terputus. Seperti manfaat yang pertama, ini juga hampir mirip karena salah satu jenis tanaman menekan hama, jadi siklus hidup hama tersebut dapat putus. Selanjutnya manfaat yang kelima adalah menghemat biaya produksi karena penggunaan kedua tanaman dalam satu waktu. Lalu yang keenam dapat dilakukan di mana saja. Yang ketujuh, panen dapat dilakukan berkala atau serentak sesuai dengan jenis tanaman yang dipilih. Dan yang kedelapan, penggunaan tanaman penaung produktif. Selain itu, ada pun kerugian yang dapat dihasilkan oleh sistem tumpang sari. Pertama, terjadi persaingan unsur hara antar tanaman. Lalu, pertumbuhan tanaman akan saling menghambat. Selanjutnya, tanaman mudah terserang hama. Selanjutnya, pemilihan komoditas tanam yang sulit. Selanjutnya, tanah semakin rentan terhadap erosi. Dan yang terakhir, kehilangan kesuburan tanah. Lalu di sini ada contoh sistem tumpang sari yang bisa digunakan atau yang sudah diterapkan oleh petani-petani yang ada di Indonesia. Yang pertama, di sini ada komoditas cabai dan brokoli, di mana komoditas utamanya adalah cabai dan brokoli ditanam mendampingi komoditas utama yaitu cabai. Selanjutnya ada komoditas jagung dan kacang tanah, di mana komoditas jagung menjadi komoditas utama dan komoditas kacang tanah ditanam di antara komoditas jagung. Selanjutnya ada komoditas cabai dan daun bawang, di mana komoditas utama cabai dan komoditas daun bawang ditanam di antara larikan daun bawang, di antara larikan komoditas cabai. Lalu selanjutnya ada komoditas jagung dan komoditas cabai, di mana komoditas jagung menjadi komoditas utama dan komoditas cabai ditanam di antara komoditas jagung. Selanjutnya, di sini ada contoh data dari penerapan tumpang sari yang sudah dilakukan. Di sini saya mengambil data dari pelaksanaan program pengabdian di Desa Satar Pundan Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dapat dilihat pada tabel, merupakan tabel hasil evaluasi peningkatan pengetahuan tentang teknik tumpang sari dengan parameter yaitu pemahaman teknik tumpang sari atau pertanian polikultur, lalu manfaat teknik tumpang sari atau pertanian polikultur, lalu proses tanam teknik tumpang sari, lalu ada proses pemupukan tanaman, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknik tumpang sari, serta rata-rata peningkatan dari sistem tumpang sari. Dapat dilihat peningkatan pengetahuannya dari sebelum penggunaan sistem tumpang sari dan sudah penggunaan tumpang sari meningkat. Proses pemanenan mengalami peningkatan sejak pertama kali panen, rata-rata peningkatan tomat berkisar 20 kg setiap 2 atau 3 hari hasil panen. Sedangkan pada komoditas cabai, peningkatannya 5 kg setiap 4 atau 5 hari panen. Pada tomat, panen melimpah diperoleh pada masa panen 3-8 dan pada cabai 3-6 masa panen. Pelaksanaan program pengabdian di Desa Pundan Barat Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur ini melalui pola tanam tumpang sari telah memberikan kesempatan kepada petani untuk mengetahui dan memahami tentang pola tanam tumpang sari sebagai bagian dari pertanian polikultur dengan peningkatan pengetahuan sebesar 63%. Selain itu, petani juga dibekali dengan pengetahuan tambahan mengenai pentingnya pupuk organik serta cara pemupukan yang benar. Program ini juga berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dari sebelumnya. Hasil produksi pertanian dan keuntungan yang meningkat merupakan indikasi keberhasilan program tersebut. Lahan sempit dan terbatas yang pada awalnya ditanami satu jenis tanaman, kini dapat ditanam dengan 2 jenis tanaman dengan penggunaan
penggunaan sistem tumpang sari. Lalu, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penggunaan sistem tumpang sari ini adalah sistem tumpang sari adalah suatu sistem penanaman yang melibatkan 2 atau lebih tanaman dalam satu waktu tanam. Hal ini dapat dilakukan agar petani dapat mendapatkan hasil panen yang berlimpah atau tidak terpaku pada satu jenis tanaman. Ini memiliki keuntungan dan kelebihan yang dapat dirasakan oleh petani. Oleh karena itu, petani harus dapat melihat peluang dari sistem ini agar dapat mengurangi kerugian serta dapat menaikkan keuntungan dari tumpang sari. Sekian hasil presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.